bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seluruh jemaat-Mu baik pelayan-pelayan-Mu sudah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah, sehingga tahun perkenanan dan kemuliaan Allah sudah terjadi di gereja kami Betani FOG Jombang. Dalam nama Yesus, pagi hari ini yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, kita buka Lukas 23. Kita buka Lukas 23. Saya bacakan mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca sendiri di rumah satu ayat, satu pasal ya. Saya hari ini hanya akan membahas ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saja. Lukas 23 ayat yang 8 sampai yang ke-12. Begini firman Tuhan. Ayat ke-8. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharap melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat yang 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. 10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Pak Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, hari ini saya mencoba untuk merenungkan mengapa ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tetapi tidak menerima mujizat, tidak menerima pertobatan, dan sampai akhir hidupnya menjadi sia-sia. Kita mau belajar dari Herodes. Sering kita dengar bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa mujizat, membawa pertobatan, tetapi ada juga orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tetapi tidak mengalami sesuatu apapun. Nah, hari ini kita mau belajar perjumpaan dengan Tuhan yang seperti apa sih yang membawa pertobatan? Perjumpaan dengan Tuhan yang seperti apa sih yang membawa mujizat? Perjumpaan dengan Tuhan yang seperti apa yang membawa kita lebih kenal dengan Tuhan? Nah, jangan sampai kita seperti Herodes. Sebab ayat 8, coba perhatikan baik-baik ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Nah, coba bandingkan dengan Sakeus di Lukas yang ke-19. Lukas 19 ayat yang kedua, coba bandingkan dua orang ini, satu Sakeus, satu Herodes. Satu mengalami mujizat dari Tuhan, satu tidak. Lukas 19 ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Mereka berdua sama-sama ingin melihat Yesus. Mereka berdua sama-sama, saya yakin,
mereka berdua sama-sama mendengar tentang Yesus dan mendengar bahwa Yesus melakukan tanda. Dan motivasi keduanya sama, ingin melihat Yesus itu seperti apa. Dan ingin melihat tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus itu seperti apa. Dua memiliki motivasi yang sama, satu mendapatkan dan satu tidak. Nah, saya merenungkan mengapa bisa begitu. Pertama, Herodes datang kepada Tuhan dalam waktu yang salah, dalam season yang salah, dalam musim yang salah. Ada begitu banyak mujizat Tuhan Yesus terjadi, ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Herodes, tapi Herodes tidak melakukannya. Tidak menjumpai Yesus pada waktu musim-musim di mana Yesus melakukan banyak tanda. Dia datang, Herodes melihat pada waktu musim Tuhan Yesus sudah mau disalib. Nah, jangan sampai kita juga menyia-nyiakan waktu yang ada. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Makin akhir makin jahat. Kesempatan selama ini masih dibuka. Ayo pergunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai karya Tuhan Yesus pada waktu di akhir hidupnya sudah selesai dan dia sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Di waktu itulah Herodes datang. Tidak ada tanda lagi, tidak ada mujizat lagi. Mujizatnya sudah mujizat yang berbeda. Kalau kita lihat di ayat yang ke bawah-bawahnya ya, Yesus dan dua penjahat, bukan lagi tanda mujizat kesembuhan, bukan lagi tanda mujizat yang lain yang Tuhan lakukan. Dia hanya melakukan mujizat keselamatan saja. Dia lihat penjahat satu bertobat, satu tidak, dan dia ngomong, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya di Taman Firdaus. Hanya itu aja mujizatnya. Nah, Herodes datang di waktu mujizatnya ya sudah hanya begitu aja. Bukankah sia-sia? Kemarin kemana aja? Tuhan sudah melakukan banyak mujizat dan dia hanya memutuskan untuk mendengar saja, tidak mau menyaksikan secara langsung. Berbeda dengan Sakeus. Sakeus datang di musim yang tepat. Karena itu yang pertama, kemampuan kita untuk mengenali musim menjadi sangat penting. Saya ulang, kemampuan kita untuk mengenali musim menjadi sangat penting. Kita harus tahu saat ini Tuhan bergeraknya di mana. Kita harus tahu musim ini musim apa. Kita mengenal banyak musim kan. Kita tahu ada musim mangga, musim durian. Kita kepengen makan durian di bukan musim durian. Dapat, ya kalau sekarang sih durian montong selalu ada setiap musim ya. Tetapi kalau cari durian Wonosalam di bukan musim durian, ya tidak ada. Karena memang begitu. Dunia memang begitu. Semua itu ada musimnya. Semua itu ada masanya. Semua itu ada saatnya. Dan kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya wajib mengenali musim. Coba buka Lukas 12. Lukas 12 ayat ke-54 sampai ke-57. Lukas 12. Lukas 12 ayat ke-54 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah, orang yang tidak dapat menilai zaman ini, tidak dapat menilai musim ini, Tuhan Yesus katakan, kamu orang munafik. Rupa-rupa zaman dunia kita bisa tahu.
Kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Oh, kalau misalkan musim mangga, saya tahu hanya musim mangga ya. Ada tanda-tandanya. Setiap pagi kalau hawanya berdiding, nah, berdiding itu bahasa Indonesianya apa ya berdiding itu ya? Dingin gitu ya, rasanya pagi lebih dingin dari biasanya. Oh, sebentar lagi musim mangga. Saya ingat karena saya punya mangga di rumah. Saya punya pohon mangga dan pohon mangga saya selalu berbuah kalau tanda-tandanya itu pagi-pagi hawanya berdiding, dingin sekali. Oh, bentar lagi manggaku pasti akan berbunga dan berbuah. Dan betul, beberapa saat setelahnya berbunga, berbuah. Nah, kalau tanda-tanda dunia ini saja kita bisa kenali, tanda-tanda zaman kerajaan surga kita harus juga bisa kenali. Dari mana? Dari tanda-tandanya. Sekarang tanda-tanda zaman masuk musim apa ini? Sekarang kan musim corona ya. Penyakit di mana-mana, physical distancing. Nah, kita harus mengenali Tuhan mau berkarya apa melalui musim ini. Ayo sama-sama kita belajar. Bagi saya, Tuhan mengajar saya sekarang musim kamu untuk banyak belajar. Oh, sekarang mau cari pendeta macam apapun ada semua. Di sosial media ada, YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada, semua mengadakan pengajaran. Mau ikut seminarnya Ko Lukas? Ada. Ikut saya kemarin. Tentang orang raksasa. Mau ikut Ko Samuel? Ada tersedia pengajaran. Zoom meeting juga. Bagi saya, ini kesempatan besar. Kan banyak di rumah kan. Nggak bisa keluar-keluar juga. Mau penetrasi kerjaan juga nggak terlalu rame sekarang. By the way, omset saya turun lumayan, ya sekitar 20-30%. Jadi intensitas saya, kesibukan saya berkurang banyak nganggurnya, karena memang musimnya begini. Mau diapain juga sepi juga, mau bagaimana. Tapi puji Tuhan saya masih dipelihara Tuhan. Tanya itu Pak Aan itu. Oh, ya kalau dahulu orang beli tali di tempat saya sampai antri-antri. Sekarang, telepon sekarang, kirim sekarang, sudah ada barangnya semua. Gudang sampai penuh. Ya memang musimnya begitu. Kalau sekarang di masa masa seperti ini, terus saya memutuskan untuk menggenjot kapasitas produksi, ya percuma. Bukan musimnya. Sekarang saya banyak mengunjungi, jadi langganan saya kunjungi minggu kemarin saya baru dari Rembang. Lihat tali rafia saya dibuat menjadi kerajinan untuk nelayan ya, untuk kebutuhan nelayan. Ada yang dibikin tampar, ada yang dibikin jaring untuk batu, ada yang dibikin keset. Oh, rafia bikin keset baru tahu saya. Untuk kebutuhan orang melaut. Saya lihat, oke, dan dia minta bantuan bagaimana untuk memasarkan. Ya, coba saya bantu untuk memasarkan juga. Ya musimnya seperti itu. Kita harus tahu musim dan kita harus bergerak sesuai dengan musim. Demikian juga kerohanian sama. Waktu-waktu seperti ini kita minta mujizat Tuhan tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Hanya jenisnya yang berbeda sekarang. Tuhan banyak, bagi saya, Tuhan banyak bergerak di pengajaran untuk saya. Banyak belajar saya. Nanti kalau tidak salah Kamis ada lagi Zoom meeting dari Ko Lukas pagi-pagi. Sekalian iklan bagi yang menarik itu. Bagi yang mau ikut, hubungi Bu Gembala. Sekalian iklan. Bagus. Pengkhotbah 3 ayat 1 ngomong segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jangan sia-siakan setiap musim.
Musim mangga, nikmatilah buah mangga itu. Musim durian, dinikmati durian bagi yang suka. Bagi saya yang nggak suka, yang nggak bisa menikmati. Bau, nggak enak. Nah, bagi yang suka, nikmati itu. Nah, sekarang kenali, musim ini Tuhan ingin apa? Nikmati itu. Musim corona, saya ingin menikmati KKR, ya, mimpi. Sakit iya. Sekarang sudah bukan musim KKR. Oh, dulu saya tidak sempat KKR, sekarang saya kepingin KKR. Telat, sama seperti Herodes. Dulu-dulu kemana aja? KKR sudah diadakan sering sekali dan tidak pernah hadir. Sekarang musim corona, pengen KKR. Ada juga yang maksain bikin KKR, ya tapi kan nggak banyak. Sekarang musimnya beda. Kenali itu, nikmati itu. Kita tetap bisa bertumbuh kok. Meskipun tanpa KKR, kita bisa bertumbuh. Jangan maksakan diri untuk KKR di musim-musim seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu waktunya. Dan kita bisa menikmati waktu yang ada. Dan yang kedua, Herodes datang dengan posisi hati yang salah. Dia datang dengan membawa embel-embel kekayaannya, dia datang dengan bawa embel-embel jabatannya, dan semua itu di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Setiap kita menghadap Tuhan, ingat, jangan kita bawa jabatan kita, jangan kita bawa kekayaan kita, jangan kita bawa kemampuan kita. Semua itu tidak ada gunanya. Semua Tuhan yang memberi, semua juga Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub katakan demikian. Jadi kalau kita tidak membawa semua itu ketika datang kepada Tuhan, kita bawa apa? Ada 3 hal yang mau saya bagi. Kita harus datang kepada Tuhan dengan posisi sebagai anak kepada Bapaknya. Posisi hati kita menempatkan diri sebagai anak. Apa itu anak kepada Bapaknya? Cinta anak kepada Bapak, hormat anak kepada Bapak, bakti anak kepada Bapak. Percaya bahwa anak pasti dipelihara oleh bapaknya. Percaya. Musim seperti ini pasti dipelihara. Kita pasti bisa makan. Kita pasti bisa punya pakaian. Kita pasti punya tempat untuk berlindung. Pasti. Tapi kadang-kadang kan manusia kan serakah nih. Sudah bisa makan, sudah bisa berpakaian yang pantas, sudah punya tempat berlindung yang cukup. Tapi kan saya tidak bisa jalan-jalan. Bukan musim jalan-jalan. Bukan musim liburan. Jangan serakah. Kita pasti dipelihara, pasti. Jangan minta macam-macam, yang aneh-aneh. Bukan musimnya. 1, datang kepada Tuhan dengan posisi sebagai anak kepada Bapaknya. Dan yang kedua, datang kepada Tuhan dengan posisi murid yang ingin belajar dari gurunya. Kalau yang pertama tadi kita menempatkan diri sebagai anak, kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Yang kedua, kita datang dalam posisi murid yang mau belajar. Banyak-banyak belajar. Hari-hari ini selain pengajaran banyak, akun-akun satir juga banyak. Apa itu akun satir? Orang yang gimana ya? Dia bikin konten-konten yang menyerang hamba Tuhan lain. Wah, banyak sekali. Oh, hamba Tuhan ini salah ngomong. Oh, hamba Tuhan ini salah teologi. Oh, salah ini, salah itu. Sudah. Kita belajar dari Tuhan. Kita belajar dari guru besar kita, Tuhan Yesus sendiri. Adapun mereka mengadakan pengajaran, oke, kita dengarkan. Kita lihat bagaimana Tuhan mengajar dia. Dan kita belajar hal yang sama. Saya sering katakan pada teman-teman begini.
Jangan pernah punya kebiasaan untuk telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh pembicara. Termasuk pagi hari ini saya jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Tapi berdoa, minta Roh Kudus jelaskan apa yang Roh Kudus ingin bicara pada kita, itu yang penting. Tidak penting pembicara itu ngomong apa, tidak terlalu penting. Yang penting apa yang Roh Kudus ingin bicara kepada kita. Percuma kita mendengarkan suara hamba Tuhan, suara pembicara. Kalau kita hanya punya hati, oke, dia mau ngomong apa, aku terima, aku telan. Percuma, tidak ada gunanya. Yang penting Roh Kudus mengajar apa. Bisa jadi. Saya sering sekali nemui dan saya sering sekali mengalami hal ini. Pendeta ngomong apa, hamba Tuhan ngomong apa, tapi saya dapatnya berbeda. Tidak apa-apa, itu Roh Kudus yang ngajar. Tidak apa-apa. Nanti setelah selesai ini, belajari lagi, baca lagi. Lukas 23 tentang Herodes, baca lagi. Tentang Sakius, baca lagi. Tentang Lukas 12 menilai zaman, baca lagi. Ini kan saya diminta untuk berbicara hanya 30 menit. Tidak mungkin saya berbicara semua. Saya mempersiapkan ini juga lama. Lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam mempersiapkan ini. Tidak mungkin saya ngomong 3 jam. Hanya menyimpulkan saja. Pewahyuan Tuhan lebih dari ini. Baca lagi. Punya kebiasaan setelah hamba Tuhan itu berbicara, di rumah ulangi lagi. Karena yang penting bukan kata hamba Tuhan, tapi kata Roh Kudus. Penting kita sebagai murid mau diajar oleh gurunya. Siapa? Roh Kudus itu sendiri. Dan yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan posisi hamba yang bersedia diperintah oleh tuannya. Ada konsekuensi ketika kita mendengar firman Tuhan, ada konsekuensi. Apa? Tuhan Yesus perintahkan apa? Jalankan itu. Itu konsekuensinya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak berguna, yang sudah diberikan 1 talenta, 1 mina, tetapi dibungkus dengan 1 sapu tangan, dan ketika Tuhan itu kembali, kita dituntut. Jangan sampai. Tiga hal yang saya bagi. Jangan datang dalam posisi hati yang salah. Kita harus datang kepada Tuhan dengan posisi 3 hati ini. 1, sebagai anak kepada bapaknya, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, sebagai murid yang ingin belajar dari gurunya. Dan yang ketiga, sebagai hamba yang bersedia diperintah oleh tuannya. Saya ulang sedikit lagi, review. Mengapa Herodes mengalami perjumpaan dengan Tuhan tetapi tidak bertobat dan tidak mengalami sesuatu apapun? Yang pertama, dia datang di waktu yang salah. Karena itu mengenali musim, mengenali waktu menjadi sangat penting bagi kita orang Kristen. Kenali musim itu, lihat dari tanda-tandanya, sekarang masuk musim apa, nikmati musim itu. Dan yang kedua, Herodes datang dalam posisi hati yang salah. Dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai orang kaya, dia tidak mau datang sebagai seorang anak kepada bapaknya, atau sebagai murid kepada gurunya, atau dia apalagi tidak mungkin Herodes mau sebagai hamba yang diperintah oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Pesan saya, setelah ini baca lagi, ulangi lagi, nikmati itu sebagai pesan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saya kembalikan pada Bu Gembala. Shalom.